Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sucipto dan akan bertolak menuju ke Akademi Militer di Magelang. Ya, informasi yang kami dapatkan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sucipto pada sore hari ini sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih sekitar setengah jam yang lalu pemirsa. Presiden Prabowo pemirsa, informasinya terlihat naik mobil Maung Garuda berwarna putih. Kemudian dari mobil Maung Garuda itu Prabowo Presiden menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat yang diantaranya tadi kita melihat juga ya Aditya ya. Di depan gerbang Adi Sucipto terdapat banyak siswa-siswi sekolah yang menantikan kehadiran Presiden, Wakil Presiden dan juga Menteri yang sudah tiba dahulu di Bandara Adi Sucipto untuk bertolak kemudian menuju ke Akademi Militer di Magelang pemirsa. Ini adalah gambar Prabowo yang melambaikan tangan dari atas mobil Maung Garuda. Bertolak dari Bandara Adi Sucipto menuju ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ya, sebelumnya jadi tadi kita juga sudah menyaksikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga baru saja tiba beberapa menit yang lalu, kurang lebih sekitar 5-10 menit yang lalu, yang sudah tiba di Akmil setelah juga landing di Bandara Adi Sucipto. Kemudian terakhir pemirsa, sesuai dengan prediksi bahwa Prabowo Subianto tiba sore hari ini juga sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung menuju ke Akmil. Betul sekali. Pemirsa, tentu kita penasaran ya, kira-kira seperti apa sih pembekalan Akademi Militer yang nantinya mungkin akan diterima oleh para menteri dan juga wakil menteri dalam pembekalan yang tentu saja katanya ini materi pembekalannya disiapkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ya, saat ini kita sudah terhubung betul sekali dengan Kepala Bais periode 2011-2013 Bapak Sulaiman B. Ponto. Pak Sulaiman, ini seperti apa sih pembekalan yang akan diberikan kepada para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ini? Ya, yang jelas kalau di Magelang sana maka pembekalannya antara lain tentang yang pertama pasti tentang kepemimpinan. Yang pertama itu. Lalu yang kedua bagaimana membangun solidaritas bahwa pemimpin ini ketika memimpin secara bersama bagaimana supaya bersama-sama merasa bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan saya tapi pekerjaan bersama. Sehingga untuk menghilangkan ego masing-masing menteri, maka ditaruhlah di sana untuk membangun itu. Karena kan ini datang dari berbagai-bagai macam latar belakang, yang kalau tidak disatukan dulu visinya, ini bisa jalan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya maka Pak Presiden membawa ke sana, beliau akan menyampaikan visi beliau seperti apa. Dengan visi ini maka misinya akan dijalankan oleh masing-masing menteri. Jangan sampai masing-masing menteri melaksanakan visinya sendiri-sendiri. Nah ini yang kacau. Jadi visi Presiden, visi itu misinya dibawa oleh masing-masing kementerian. Nah di sanalah mereka dibekali itu. Biasanya itu pembekalannya seperti apa sih Pak Sulaiman Ponto? Kita penasaran meskipun mungkin sudah muncul di sejumlah media seperti apa mungkin agenda-agenda yang akan dilewati. Biasanya apa? Apakah mungkin ada latihan baris berbaris atau mungkin ada pembekalan lain ataukah memang harus tidur di tenda atau seperti apa Pak Sulaiman Ponto? Kita ingin dapat gambarannya. Oke. Biasanya kalau tidur di tenda itu kan untuk membangun kebersamaan. Kan biasanya tidurnya masing-masing. Nah sekarang cobalah tidur di tenda supaya bersama-sama. Ketika bersama-sama itu akan terjadi pembicaraan-pembicaraan ringan, tapi dalam pembicaraan ringan itu yang terbangun adalah chemistry, saling mengenal. Saya kira itu akan ada di sana ya, di tenda. Baru yang kedua nanti pelajaran-pelajaran yang bersifat seperti tadi misi, visinya Presiden, itu akan disampaikan di kelas. Jadi itu akan ada di kelas. Mereka akan situ. Kemudian nanti mungkin dari tenda itu ke ruang makan mungkin dibariskan, coba baris sama-sama, biar di situ nanti akan terketemulah chemistry sesama menteri itu. Jadi chemistry itu bisa dibangun dari kebersamaan. Nah kebersamaan ini dibangun dari pertemuan-pertemuan fisik, itu sangat penting untuk membangun persamaan. Setelah itu terbangun baru dia bisa
bekerja dengan baik secara bersama-sama. Begitu. Baik. Pak Sulaiman, ini kan dari 2 hari berturut-turut yang menarik adalah adanya gerak badan dan latihan PBB. Untuk apa seorang menteri atau wakil menteri harus menjalani gerak badan dan latihan baris berbaris? Ya sebenarnya gerak badan itu yang pertama memang untuk kesehatan ya. Tapi yang kedua dari gerak badan itu sebenarnya yang ingin dicapai itu adalah chemistry. Chemistry supaya dalam gerak badan itu mereka terjadi perbincangan yang santai, perbincangan yang omong kosong. Tapi dalam omong kosong itu akan timbul pengertian satu sama yang lain. Akan timbul, ya kalau kita bilang chemistry, jadi bagaimana hubungan batin. Nah, akan tertimbul hubungan batin. Karena hubungan batin itu tidak mungkin timbul di dalam pertemuan yang formal. Pertemuan-pertemuan non formal seperti olahraga pagi, kita jalan baris berbaris. Karena dari baris berbaris, kau jangan bikin langkah ini kok jelek. Nah, sehingga masing-masing ini akan menjaga supaya dalam melangkah itu kita bersama, seragam, satu tujuan. Karena kalau tidak itu kan hanya salah satu cara untuk membangun kebersamaan, chemistry, saling mengerti. Itu dibangun dengan olahraga dan baris berbaris itu. Pak, kita tuh penasaran ya, ini kan tadi di bawah semangatnya adalah supaya menteri-menteri ini semakin kompak karena mereka akan bersinggungan satu sama lain dalam mewujudkan visi dan misi dari Presiden. Nah kira-kira dalam waktu singkat 2-3 hari selama 24 kali 3 begitu ya, apakah itu cukup untuk membuat sebuah kebersamaan yang klop yang diharapkan nanti bisa jalan bareng untuk pemerintahan ke depannya Pak? Oh cukup, jangan lama-lama. Kalau lama-lama malah sakit para menteri itu. Itu sudah umur. Jadi 2-3 hari sudah cukup. Dia pasti akan menikmati itu dalam 2-3 hari. Karena kan dia tidak pernah merasakan itu omong kosong sesama kawan, hahaha, tidak ada batasan. Justru di situ dia temukan. Nah di situ akan keluar aslinya masing-masing menteri itu. Dengan aslinya ini masing-masing dalam 3 hari itu sudah bisa mereka saling mengerti dan saling bisa melihat. Oh, kalau menteri ini begini, menteri itu begitu, kalau ini begini. Itu bisa kelihatan. Aslinya itu akan keluar. Di 3 hari cukup itu, enggak perlu lama-lama. Lama-lama nanti sakit malah, enggak bisa kerja malah. Bosan. Baik, Pak Sulaiman. Tapi 3 hari itu sudah cukup. Mungkin Anda dapat menceritakan pengalaman yang berkesan selama Anda juga pernah menjalani pelatihan di Akmil ini seperti apa, Pak? Ya, itu kan sama saya alami. Ketika kita masuk pertama kan sesama kawan ini tidak tahu ini dia kayak apa, seperti apa. Nah, kita disuruh ya itu bangun pagi. Bangun pagi terlambat bukan diomeli. Aduh, ini kenapa terlambat? Lama-lama kan malu kita. Sehingga minimal kita akan berupaya tepat waktu. Minimal itu. Nah, nantinya kan kalau rapat suruh datang jam 9, datangnya setengah 12. Akan kacau. Jadi tepat waktu. Nah, saya merasakan dulu awal-awal kita suruh baris-baris, lari bersama, kemana-mana bersama. Untuk apa? Untuk mencapai kebersamaan dan kita tahu tingkah laku kawan-kawan kita. Kita yang egois, oh iya saya harus nunggu. Sudah mau berangkat, tunggu yang lalu. Yang terlambat, jangan terlambat, saya sudah ditunggu ini. Nah itu, yang begitu-begitu itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sulaiman Ponto atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Beliau merupakan Kepala BAIS periode 2011 hingga 2013. Selamat sore Pak Sulaiman Ponto. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya menggembleng anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah saat sidang paripurna Kabinet Perdana. Prabowo berharap usai pembekalan kerjasama antar anggota kabinet akan semakin kuat. Mengajak saudara-saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan, kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro,
di antara 5 gunung itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita.